Diduga terkait KKB, polisi tangkap seorang aparat kampung pemilik satu pucuk senpi di Teluk Bintuni. Melansir dari poskupang.com, seorang pria berinisial SO 46 tahun yang diduga punya kaitan dengan KKB Papua ditangkap aparat Polres Teluk Bintuni, Polda Papua Barat, Minggu 16 Oktober 2022. SO yang sehari-hari seorang aparat kampung di distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, kedapatan milik satu pucuk senpi senjata api rakitan. Pemilik senjata api jenis revolver rakitan dan 8 butir peluru adalah SO berusia 46 tahun. Ujar Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi di Mapolda Papua Barat, Minggu 16 Oktober 2022. Ia menjelaskan awalnya tim trauma healing dipimpin langsung Dirbabis. Dirbimas Polda Papua Barat berkunjung ke distrik Moskona Barat. Saat berada di Balai Kampung Macok, distrik Moskona Barat, terlihat seorang anak kecil berlari sambil membawa tas, ucapnya. Kemudian membuang tas tersebut di sekitar belakang rumah lantaran mengundang kecurigaan. Lanjutnya, tim mengecek isi tas yang dibuang itu. Saat membuka, didapatlah satu pucuk senjata rakitan dan 8 butir peluru, jelas Adam. Setelah itu, tim langsung melakukan penyelidikan dan menangkap SO yang merupakan pemiliknya. Saat ini, dia sudah ditahan di Polres Teluk Bintuni. Nanti akan dikembangkan apakah ada kaitan dengan penyerangan pekerja jalan atau bukan, tuturnya. Ia menjelaskan yang membuang senjata itu adalah anak dari SO. Seperti diberitakan, sekelompok orang yang tak dikenal menyerang 12 pekerja proyek jalan di Kampung Mierga, distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis 29 September 2022. Seorang pekerja terluka karena terkena tembakan di lengan bagian kanan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat, Komisaris Besar Adam Erwindi, saat dihubungi dari Jayapura pada Jumat 30 September 2022, membenarkan insiden penyerangan 12 pekerja di Kampung Mierga. Awalnya, aparat keamanan di Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK 136-TS mendapatkan informasi tersebut berdasarkan laporan warga pada pukul 18.20 WIT. Pihaknya telah mengklarifikasi informasi tersebut kepada Kapolres Teluk Bintuni, Ajun Komisaris Besar Junov Siregar. Pihak Polres Teluk Bintuni masih berupaya menuju lokasi kejadian. Aparat Polres Teluk Bintuni dan Brimob akan berupaya mengevakuasi para pekerja. Saat ini mereka telah menyelamatkan diri ke Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK 136-TS Papar Adam. Ia menambahkan para pekerja terdiri dari 11 pria dan seorang wanita. Mereka sedang mengerjakan pembuatan jalan trans Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat. Kami juga sedang mengklarifikasi adanya video 4 pekerja yang tewas, sebab informasi dari Polres Teluk Bintuni hanya 1 pekerja yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, ujarnya. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Sebisambom menegaskan pihaknya bertanggung jawab dalam penyerangan para pekerja jalan trans Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Maibrat. Aksi ini dipimpin oleh Arnoldus Janchen Kocu selaku pemimpin operasi UPM Wilayah 6 Sorong. Ia menyatakan UPM pemimpin Arnoldus membunuh 4 pekerja dan melukai 2 pekerja lainnya dalam aksi ini. Pembunuhan 4 warga ini karena dinilai sebagai anggota intelijen pihak keamanan yang menyamar sebagai pekerja jalan. UPM menyerang para pekerja ini karena kedapatan membawa senjata api. Mereka adalah anggota intelijen yang memantau pergerakan UPM, ucap Sebi. Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinusu, menjelaskan peristiwa penyerangan para pekerja jalan di Kampung Mierga. Ia menilai seharusnya UPM tidak menggunakan cara kekerasan untuk memperjuangkan ideologinya.
Ia menilai aksi kelompok tersebut dapat memicu konflik dengan pihak keamanan yang semakin luas. Hal itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat setempat. Aparat TNI dan kepolisian akan terlibat dalam konflik di daerah tersebut. Akibatnya, masyarakat akan mengungsi dari tempat tinggalnya karena merasa ketakutan, kata Ian. Tiga anggota KKB Papua menyerah. Ternyata sudah siapkan rencana ini jika perang dengan Indonesia. Melansir dari serambinanews.com, selama ini KKB Papua dianggap sebagai kelompok teror yang meresahkan. Pemerintah Indonesia sampai menyematkan label teroris yang mereka dan diperintahkan untuk diburu. Sejumlah pasukan khusus sudah dikerahkan untuk menangkap KKB Papua, termasuk pasukan setan dan pasukan macan kumbang. Selain itu, Satgas Nemangkoi terus memburu KKB Papua untuk mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di bawah pimpinan Lakaga Telenggen. Menurut laporan Tribun News, Senin 17, 3 anak buah Lakaga Telenggen sudah ada yang menyerah diri. Selain itu, ketiga anggota KKB Papua itu kemudian membocorkan strategi mereka. Selain itu, ketiga anggota KKB Papua itu kemudian membocorkan strategi perang mereka. Dikatakan 3 orang tersebut berinisial YAW, 34 tahun, MM, 17 tahun, dan OM, 41 tahun. Mereka menyerahkan diri kepada aparat TNI Satgas Yonif 715 _MTL saat melakukan patroli keamanan Kampung Tanah Merah. Kemudian, setelah dibekuk TNI Polri, ketiga anggota KKB Papua ini bocorkan rencana mereka untuk berperang dengan Indonesia. Kelompoknya disebut sudah menyusun rencana melawan TNI Polri dan untuk bertahan hidup. Pemimpin mereka Lakaga Telenggen membaginya kelompok dengan tugas-tugas berbeda. Menurut Kapen Kogak Ilham, 3 Kolonel TJJ IGN Surustiawa menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari ketiganya, mereka memiliki tugas masing-masing untuk menyukseskan strategi mereka. Misalnya, YAW masuk dalam kelompok penyerangan, pernah terlibat dalam perang di Tambang Pura tahun 2017 sampai